Cahyaningrat atau Gusti Ratu Mas Nur Muhammad. Beliau profil yang sangat-sangat sederhana, bersahaja dalam kehidupannya, sangat menerima apa adanya, tapi dia adalah seorang seniman, seorang penari, seorang ahli di dalam karawitan yang sangat mumpuni, baik ngendang maupun nabuh. Begitu juga dia seorang penari yang handal. Gusti Nur Muhammad adalah seorang yang sangat-sangat kita kagumi di dalam kehidupan, di dalam kesederhanaannya, tapi dia tetap berkomitmen bahwa paugeran harus dijaga dengan sangat-sangat ketat, artinya ketat dalam arti benar dan jelas. Beliau salah satu yang saya kagumi karena beliau selalu memberi bimbingan atau tuntunan di dalam mengejawantahkan atau menjelaskan masalah paugeran. Juga masalah perkerisan beliau juga sangat tahu dan selalu tunduk pada paugeran. Beliau sebuah profil yang sangat sederhana dengan pandangan yang jauh ke depan dalam rangka kerukunan ataupun kesatuan daripada keluarga Pakubuwono. Dia sangat jelas selalu memberi bimbingan kepada generasi muda untuk menggayuh ilmu yang ada di keraton ini, baik dalam bidang adat, budaya maupun aturan-aturan adat yang ada, yang harus dilestarikan dan harus diuri-uri oleh keluarga ataupun abdi dalam ataupun semua masyarakat Jawa yang mengaku bersumber budaya itu atau adat itu adalah dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, ini merupakan suatu acungan jempol dari saya terhadap Gusti Nur Muhammad atau Gusti Pangeran Haryo Cahyaningrat dalam sepak terjangnya, dalam kesederhanaan tapi lugas di dalam menempa generasi muda untuk menuju paugeran yang benar dan jelas, yang memang itu salah satu ciri daripada budaya ataupun adat dari Keraton Surakarta yang harus dijabarkan kepada semua generasi muda, apalagi pada ponaan-ponaannya. Dia setiap saat pasti memberi petuah dan petunjuk untuk iki salah, iki bener, iki salah, iki bener, dan itu selalu dikatakan oleh beliau dalam kesederhanaan. Saya mengacungi jempol untuk Gusti Nur Muhammad atau Gusti Pangeran Haryo Cahyaningrat almarhum. Semoga beliau diberi tempat dan dimaafkan kesalahan-kesalahannya, diampuni kesalahan-kesalahannya, dan ditempatkan di tempat yang selayaknya di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Saya mengenang Gusti Pangeran Haryo Cahyaningrat itu sejak kecil hidup di keraton. Beliau sebagai panutan saya, bahwa beliau selalu bilang bahwa kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Apapun yang sudah beliau ajarkan, sejak kecil saya itu bermain dengan beliau, berinteraksi dengan beliau. Gusti Cahyo itu pribadi yang sangat rendah hati dan tidak punya niat dan punya keinginan apapun. Selalu beliau menerima apa yang sudah dia dapat. Dia tidak mau berlebihan dalam hal menjalankan kehidupannya. Jadi beliau ini pribadi yang sangat-sangat saya hormati. Sedangkan sejak beliau sakit, hari pertama itu saya juga
minta untuk ke rumahnya, membawa seseorang untuk memijit dia minta sendiri kepada saya. Tapi apapun bentuknya, beliau sudah mendahului kita semua. Kita harus selalu mendoakan supaya amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan dan ditempatkan di tempat yang baik di sisi Tuhan sesuai dengan amal kebaikannya. Kalau pengabdian beliau itu sudah tidak dapat diungkap, karena beliau ini apapun dan siapapun beliau tidak mau meninggalkan keraton, karena dia merasa bahwa saya bisa hidup, saya bisa berinteraksi dengan teman-teman, dengan keluarga yang lain itu hanya di dalam keraton. Dan dia selalu menekankan bahwa kalau kamu menekuni sesuatu harus ditekuni, itu nanti akan menjadi hal yang baik-baik. Kenangan yang paling berkesan dengan beliau banyak sekali, karena sejak kecil saya itu sudah bersama beliau. Beliau ini seorang yang unik, karena beliau ini selalu hal-hal yang kecil itu selalu diperhatikan. Jangan memperhatikan hal yang besar, justru hal-hal kecil ini selalu diperhatikan dengan beliau. Contoh kecil pada saat beliau membuat layang-layang. Gusti Cahyo ini pandai sekali dalam hal membuat layang-layang. Dia mengajarkan pada saya layang-layang itu walaupun sudah tinggi, pasti anginnya akan semakin besar. Itu menandakan bahwa seseorang semakin tinggi, pasti anginnya akan semakin berhembus kencang. Jadi jangan sekali-sekali melupakan apa yang sudah kamu dapat. Saya sama beliau itu lebih seringnya lebih bercandanya, gojekan, sama apa ya, beliau itu sering ngasih input, jangan ngajak semua saudara itu lebih sering-sering guyup gitu-gitulah. Ya beliaunya itu memang orangnya humble lah, rendah hati, bijaksana juga. Ya lebih ke apa ya, ngasih nasihat, bisa nasihatin kalau ya guyup ya ngajak gojek gitu. Pada saat itu kalau tidak salah hari malam Jumat mungkin ya, Jumat siang itu, agak siang itu dia masih di rumah sakit. Telepon, WA, video call itu kita juga support, kasih ke beliau supaya lebih tenang itu, sama memberi semangat ke beliau supaya lebih tabah dalam kondisi sakit dia. Kita juga memberi support dan dia sempat berbes gitulah, kalau kita juga support beliau gitu. Sempat berbes, nangis, dada juga ya gitu. Setelah kita support dia bisa menjawab ya gitu. Makanya semangat ya, semangat Gusti. Itu jam berapa itu Mas? Kira-kira kalau tidak salah jam 3 sore. Dan beliau meninggal jam sekitar jam 4. Dia meninggal jam 4.
almarhum Cahyo amal ibadahnya bisa menjadi samu untuk di sana, bisa beliau semoga husnul khotimah juga paringi jembar kubure